Pemirsa, menandai 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna, ditandai dengan pidato di Istana Negara, Jakarta. Dalam pidato, Presiden menyampaikan sejumlah capaian keberhasilan kinerja termasuk dalam pertumbuhan ekonomi. Prabowo merinci pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu tertinggi di antara negara G20. Selama 1 tahun terakhir, Indonesia berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di angka 5% di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik dan geoekonomi. Inflasi yang berhasil dijaga pada level 2% menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%. Di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Ya. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%. Salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB. Juga salah satu terendah di antara G20. Mungkin terendah di dunia. Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000, tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Ini juga di luar dugaan. Ini juga saya kira akibat kerja keras para menteri-menteri di bidang ekonomi. Ya. Selalu kita ditakut-takuti bahwa indeks harga saham gabungan itu mencerminkan kepercayaan investor, kepercayaan pasar kepada kita. Ternyata kita telah mencapai tingkat yang tertinggi. Walaupun saya selalu ingatkan, kita jangan terlalu takut dengan harga-harga saham. Yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita menjamin kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik, dengan efisien. Energi juga demikian, mampu mengelola air kita. Sudah 1 tahun Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, sejumlah capaian dan program kerja mulai dirasakan masyarakat. Mulai dari ketahanan pangan, subsidi energi, hingga pembangunan pertahanan nasional. Di tengah berbagai kebijakan itu, masyarakat punya pandangan beragam tentang program yang paling mereka sukai sekaligus harapan agar pelaksanaannya bisa semakin baik. Kalau bisa, saya minta menteri-menteri yang lain yang kurang berkompeten, yang kurang, ya masih ada keberpihakan lah ke salah satu, ya kayaknya lebih bagus diresapel gitu. Menurut saya seperti itu. Dan kebijakan-kebijakan Prabowo yang lain, kami rakyat Indonesia saya rasa banyak yang mendukung, 100% mendukung. Cuman ya kalau bisa, ya ditingkatkanlah keamanan, kesejahteraan untuk rakyat Indonesia, utamanya itu. Kalau untuk sekolah mungkin MBG-nya kan, makan gratis. Udah gitu untuk para koruptor
sekarang sudah mulai juga diperhatikan untuk segera diberantas ya. Ya mudah-mudahan itu benar-benar dilaksanakan sih, nggak hanya sekedar wacana aja, tapi benar-benar dilakukan gitu kan. Terus yang lainnya apa ya? Ya menurut saya sih udah lumayan cukup bagus lah untuk Pak Brodo selama pemimpin saat sekarang ini gitu. Menurut saya program yang paling bagus itu adalah MBG, walaupun banyak kontroversi juga, tapi menurut saya anak-anak ya sebagian besar tuh udah mulai makannya teratur, sarapan pagi itu kan memang bagus ya untuk kesehatan anak-anak itu sih. Ada saran Kak untuk ningkatin program-program ini? Iya, sarannya sih supaya lebih dijaga lagi untuk penyajiannya, jadi kesehatannya, nilai gizinya, dan juga pengemasan dan juga pengantarannya itu agar lebih higienis ke anak-anak.